Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Taskia Ramadhani dengan NIM 12310523530, ingin menyampaikan materi tentang dinamika Islam di Malaysia untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam di Asia Tenggara dengan dosen pengampu Bapak Bilhaki Putra, SPDI MPD. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu dukungan Islam dari negara dan pemerintah. Disclaimer dulu, kalau ini nih dukungan dari negara dan pemerintahnya itu tuh pada masa kejayaannya ya teman-teman. Jadi, sejak Mahathir menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1981, hampir setiap tahunnya pemerintah selalu mengumumkan kebijakan baru untuk menegaskan komitmennya terhadap perjuangan Islam. Dari segi struktural, sikap akomodatif pemerintah terlihat melalui kebijakan yang melibatkan para aktivis Muslim dalam pemerintahan. Salah satu contohnya, ketika Mahathir mengajak Anwar Ibrahim, seorang tokoh Islam ternama, untuk bergabung dalam kabinet. Kehadiran Anwar dalam pemerintah diakui telah memberi kontribusi besar bagi perkembangan Islam di Malaysia. Beberapa kalangan bahkan menyebutkan bahwa pendirian Universitas Islam Antarbangsa Malaysia atau IIUM tidak lepas dari peran aktif Anwar. Seperti ditegaskan oleh Nagata, Anwar membantu membuka jalan bagi lahirnya berbagai kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Peran Anwar dalam mendorong kebijakan Islamisasi pemerintahan terlihat cukup nyata. Selama bertahun-tahun, Anwar memegang jabatan di kabinet yang erat kaitannya dengan urusan Islam. Bahkan menurut Muthalib, Mahathir kerap mempercayakan Anwar untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan Islam pemerintah, seperti pembangunan tempat permanen untuk kamp pemuda Islam internasional, pemindahan klub-klub pacuan kuda dari pusat kota, penolakan izin pendirian rumah judi baru, pembentukan pegadaian syariah, peluncuran asuransi berbasis Islam, serta larangan bagi umat Islam menjadi pelanggan di kasino di Genting Highland. By the way, itu tempat judi ya teman-teman. Selanjutnya, geliat dakwah dan syiar Islam. Pemerintah membentuk dan mengembangkan sejumlah lembaga resmi yang bertugas mengatur dan mengordinasi aktivitas-aktivitas keagamaan. Lembaga-lembaga ini berpusat di Pusat Islam yang terletak di sebelah Masjid Negara. Pusat Islam berperan sebagai pusat administrasi kegiatan keislaman negara dan berada langsung di bawah kantor Perdana Menteri. Kompleks lembaga ini mencakup berbagai unit penting seperti yang kita kenal Bahagian Hal Ehwal Islam atau BAHEIS yang kini bernama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. JAKIM memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, mengelola program pembangunan umat dan memperkuat penghayatan nilai-nilai Islam dalam tata pemerintahan negara. Yang kedua, menyeragamkan sistem perundangan serta peraturan administrasi keislaman di seluruh wilayah Malaysia. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap berbagai program keislaman yang dijalankan di negara tersebut. Yang keempat, berfungsi sebagai pusat pengumpulan, penyebaran, dan rujukan informasi tentang Islam. Yang kelima, mengembangkan upaya pembangunan Islam, baik melalui kerjasama di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Pemerintah membangun masjid-masjid baru dan menyediakan infrastruktur untuk kebijakan pro-Islam di sektor ekonomi, dakwah, dan pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, pemerintah mendirikan sekolah guru Islam, mendukung kamp pelatihan Islam internasional, melatih guru agama, membentuk yayasan dakwah Islamiyah, dan membangun Universitas Islam Internasional Malaysia atau IIUM. Di bidang ekonomi, pemerintah mendirikan Bank Islam, asuransi syariah, dan pegadaian syariah. Selanjutnya, bidang pendidikan dan pengajaran. Di awal masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Mahathir mulai dengan mengevaluasi sistem pengajaran agama Islam yang menurutnya kurang efektif dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Ia mengkaji ulang kurikulum pendidikan agama Islam serta membentuk Dewan Penasihat untuk Pendidikan Islam yang bertujuan memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dengan proses modernisasi masyarakat Muslim Malaysia dan agar pelaksanaannya berjalan secara terkoordinasi dan sistematis. Di bidang ekonomi, pemerintah secara resmi mengumumkan reformasi terhadap model sistem ekonomi Malaysia agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk penghapusan bunga dalam setiap transaksi keuangan. Gagasan ini lahir dari ketidakpuasan mereka terhadap sistem ekonomi modern yang dinilai gagal menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Kebijakan reformasi ini tentu melahirkan kekhawatiran terhadap masyarakat non-muslim. Nah, untuk meredakan kekhawatiran ini, pemerintah meyakinkan bahwa sistem ekonomi Islam tetap menguntungkan semua pihak. Maksudnya, walaupun ekonomi sudah bereformasi menjadi berbasis Islam, gagasan-gagasan tadi tidak hanya untuk masyarakat muslim saja, tetapi semua halayak manusia di Malaysia tetap menjalani model sistem ekonomi tersebut. Jadi ini menguntungkan semua pihak, pihak muslim maupun non-muslim. Selanjutnya di bidang hukum. Nah, faktor pelaksanaan hukum Islam yang sangat didambakannya itu yaitu yang pertama, karena sistem hukum yang sedang diberlakukan di Malaysia adalah hukum warisan Inggris dan hukum tersebut asing bagi orang-orang muslim maupun non-muslim yang ada di Malaysia. Yang kedua, hukum ciptaan manusia yang sedang diberlakukan itu bertentangan dengan hukum Islam. Yang ketiga, tidak mewujudkan keadilan yang dikehendaki fitrah manusia serta tidak dapat menyelesaikan masalah. Yang keempat, anggapan bahwa institusi modern yang diberlakukan Barat terhadap dunia Islam sekarang belum berhasil memecahkan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat. Di tingkat nasional, pemerintah yang dipimpin oleh Partai UMNO, Organisasi Bangsa Melayu Bersatu, mulai berlakukan sejumlah aturan agama untuk mendukung pelaksanaan ajaran Al-Quran dalam kehidupan umat Islam. Di antaranya, pemberian sanksi bagi mereka yang tidak menunaikan sholat Jumat di masjid, mengonsumsi minuman keras, berjudi, melanggar kewajiban puasa Ramadan di tempat umum, atau menyebarkan ajaran yang menyimpang. Oke, next yang terakhir, kebijakan luar negeri. Nah, pemerintah dalam kebijakan luar negeri ini menunjukkan komitmen besar. Mahathir menegaskan Malaysia untuk aktif dalam dakwah Islam, baik dalam negeri maupun di luar negeri, serta mempererat kerjasama nyata dengan negara-negara Muslim. Komitmen ini diwujudkan lewat peningkatan hubungan ekonomi dan politik, khususnya dengan negara Arab, meski perdagangan bukan fokus utama. Secara politik, Malaysia menunjukkan dukungan kuat terhadap PLO, Palestinian Liberation Organization, yang memuncak di era Mahathir, serta dengan bantuan dana, pelatihan, beasiswa, dan menaikkan status PLO menjadi setara duta besar. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.